halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Untuk hari ini, ada informasi apa saja, Dika? Iya, masih di suasana Lebaran, kita akan melihat posko tawuran yang didirikan untuk menjaga pemukiman warga Koja selama bulan Ramadan. Ada pula suasana Lebaran tanpa kunjungan keluarga di Panti Jompo. Ya, dan setiap arus balik Lebaran, Kota Jakarta harus bersiap menghadapi pendatang. Untuk itu jangan lewatkan segmen bincang, karena kita akan membahasnya dengan sosiolog UI Lydia Triana. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Posko penanggulangan tawuran yang berada di Jalan Rawa Badak 1, Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara setiap tahun selama bulan Ramadan aktif berperan menjaga keamanan warga. Ya, posko ini didirikan karena setiap tahunnya kawasan Koja rentan terjadi tawuran antar warga Koja dan Lagoa. Nah, seperti apa posko tawuran ini? Mari kita simak saja langsung. Untuk mewujudkan bulan suci Ramadan yang aman, sebuah posko penanggulangan tawuran digagas oleh Polsek Koja, Jakarta Utara, Koramil, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Keberadaan posko yang berada di Jalan Rawa Badak 1, Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara ini menjadi alat pengamanan masyarakat agar aksi tawuran yang kerap terjadi karena hal sepele dapat dihindari. Berbagai komponen yang ada di posko tersebut kerap melakukan pendekatan persuasif kepada warga. Dan dengan berdirinya posko ini, jadi mereka tanpa diminta warga sudah aktif ya mereka dan berterima kasih dengan ada posko Ramadan ini. Karena kalau tidak hampir tiap hari itu tawuran tidak berhenti. Kadang jalan dari ujung sana sampai ujung sana mereka begitu. Akhirnya dengan posko ini satu pun sampai saat ini alhamdulillah aman terkendali itu. Ya memang jadi kita di sini kan ada Cepu Bandung ya, Citra Bayangkara dan mereka Pokdar ya. Jadi mereka dilengkapi dengan HT, mereka keliling. Jadi kalau ada terjadi tawuran atau gimana, kita dari patroli langsung mengarah ke sana. Di posko yang didirikan tepat di perbatasan Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa ini, masyarakat sekitar dapat melapor jika ditemukan adanya kerumunan yang mencurigakan. Sedikitnya 10 personil kepolisian juga berjaga secara ketat. Ditambah adanya peran podar atau polisi sadar dari kalangan masyarakat yang selalu berpatroli setelah waktu berbuka hingga pagi hari. Pertama, kalau Mas lihat wilayah ini, waktu sering terjadi tawuran, lampu nggak ada. Kemudian di wilayah sini nggak ada pos. Maka potensi untuk dijadikan area tawuran sangat mungkin. Begitu ada posko di sini yang sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun, kita sebagai masyarakat sangat merasakan kehadiran dari posko ini, terutama sekali dalam konteks bulan Ramadan. Tawuran sudah relatif dalam konteks tahun ini saja. Seingat saya nggak ada lagi tawuran-tawuran itu dilakukan oleh anak-anak ABG. Ya pemirsa, dulunya lokasi ini memang menjadi langganan tawuran kedua warga, baik warga Koja dan juga warga Lagoa. Namun sekarang semenjak adanya posko 3 pilar ini, kehidupan kedua wilayah menjadi semakin kondusif dan juga angka korban akibat tawuran dapat ditekan secara signifikan. Jason Valino, Herdin Askolani, Dai TV. Ya, pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah meresmikan gedung pendidikan anak usia dini dengan nama PAUD Kilometer 0. Berada di area gedung Kemendikbud, PAUD ini menyediakan fasilitas bagi karyawan Kemendikbud yang memiliki anak usia dini. Ya, namun pasca Lebaran setiap akhir pekan, PAUD KM0 ini terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengunjungi dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh PAUD. PAUD KM0 Kemendikbud ini merupakan wajah baru dari Taman Penitipan Anak atau yang dahulu bernama TPA Mekar Asih. Di sini para pegawai Kemendikbud dapat menitipkan anaknya selama mereka bekerja. Tidak hanya diasuh, dijaga dan dirawat, di tempat ini anak-anak tersebut juga mendapat pendidikan yang disesuaikan dengan usia anak. Iya, meski target utama murid yang diterima di PAUD KM0 ini adalah anak-anak pegawai Kemendikbud, namun bukan berarti masyarakat umum di luar kepegawaian Kemendikbud tidak bisa mendaftarkan anaknya untuk belajar di PAUD ini. Menurut Ella Yulailawati selaku Direktur di bidang Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, PAUD percontohan yang baru diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada 20 Juni 2016 lalu ini, rencananya akan dibuka untuk umum setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Tentu ada kapasitas ya, nanti secara perlahan mungkin kemungkinan itu ada. Tapi yang jelas sudah kami rencanakan adalah pada setiap hari Sabtu itu buka untuk umum gratis. Dalam artian bukan sekolah tetapi layanan bermain bersama. Jadi jadi sebagai ruang main bersama orang tua. Sehingga anak itu jadi misalnya orang sign up mendaftar, jadi kita akan buka jam 10 sampai jam 12, atau jam 1 sampai jam 3, 10 keluarga gitu. Nah, setiap hari Sabtu, jadi itu pun silahkan mendaftar karena kenapa tidak terlalu banyak, karena itu kan layanan tambahan. Jadi di situ berarti tidak ada pembelajaran. Jadi orang tua bisa datang dengan anaknya lalu menggunakan mainan di situ, eksplorasi di situ. Jadi orang tua juga bisa mendampingi dan menjadi guru sendiri di situ. Hingga saat ini, PAUD KM 0 masih belum bisa melakukan penerimaan murid baru yang dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya terkait jumlah tenaga pengajar yang masih minim dan belum adanya ketetapan pasti mengenai syarat administratif penerimaan murid baru. Jika berdasarkan aturan sebelumnya, biaya bulanan yang dibebankan kepada orang tua murid yang merupakan pegawai Kemendikbud sebesar Rp700.000 tiap bulannya, maka beban biaya yang ditetapkan bagi non-pegawai Kemendikbud rencananya akan diterapkan sebesar Rp1,1 juta per bulannya. Terus terang saya, karena memang ini kan khusus untuk anak-anak pegawai Kemendikbud, cuma memang ada juga kalau nggak salah sepertiganya 30% itu menerima dari luar gitu. Jadi kalau saya sih sebagai PNS di sini Kemendikbud untuk biaya sangat terbantu sekali, karena kalau misalnya Mbak survei ya, harga daycare di Jakarta itu hampir semuanya tuh mahal-mahal ya gitu. Jadi ini termasuk yang menurut saya sangat terjangkau gitu. Bisa dibilang murah malah. Ya, dan sekarang dengan fasilitas yang seperti ini ya kita juga sebagai orang tua sangat senang sekali gitu ya difasilitasi sama pemerintah. Yang paling nomor 1 lah kalau menurut saya ini fasilitasnya gitu. PAUD KM 0 ini bisa menjadi percontohan bagi kantor pemerintahan dan swasta untuk bisa memberikan kenyamanan bekerja kepada para pegawainya dalam bekerja walaupun mengikut sertakan anak-anak mereka. Nova Monika, Alif Ramadan, DAI TV. Ya pemirsa, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan fase pendidikan dan investasi yang paling penting bagi anak. Untuk itulah bagi ibu pekerja, pendidikan anak tetap menjadi prioritas. Ya, seperti berdirinya PAUD Kilometer 0 di lingkungan kantor Kemendikbud yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. PAUD ini memiliki fasilitas lengkap dan memudahkan orang tua untuk bisa memantau pendidikan sang anak. Luas, bersih, nyaman, dan unik. Inilah kata yang menggambarkan PAUD Kilometer 0 atau PAUD KM 0 yang berada di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Senayan, Jakarta Selatan. PAUD yang berlokasi di lantai bawah gedung A Kemendikbud ini menjadi PAUD percontohan di Indonesia. Sebagai PAUD percontohan, PAUD ini memang terlihat sangat berbeda dari PAUD pada umumnya. Bagaimana tidak? PAUD ini terlihat eksklusif dengan segala fasilitas serta sarana yang terbilang sangat lengkap. Dibilang KM 0 itu karena memang ada di 0 km dari kementerian ini ya, dan juga KM 0 itu karena dari usia dini itu kan dari 0 tahun ya, jadi ya itu dibilang PAUD KM 0 seperti itu. Ruangan di PAUD ini dibagi secara tematik, diantaranya ruang baca, ruang seni dan kreatif yang dilengkapi dengan berbagai mainan yang dibuat untuk merangsang kreativitas anak, area bermain peran yang dilengkapi dengan pakaian anak dari berbagai profesi, ruang musik dengan berbagai alat musik tradisional dan modern, area balok dan gerak, hingga area basah, di mana anak-anak dapat bermain air di kolam kecil. Selain itu, ada juga ruang anak usia 1 hingga 2 tahun, ruang anak usia 2 hingga 3 tahun, ruang pra-SD, ruang tidur, ruang makan, dan tidak ketinggalan ruang bayi. Di tiap sudut ruangan PAUD ini juga dilengkapi dengan pendingin udara dan kamera pemantau CCTV. Di sini ada Mbak untuk kegiatan pembelajaran itu juga menggunakan kurikulum 2013 dari PAUD ya Mbak ya. Kita di situ ada, jadi ada indikator-indikatornya juga ada. Jadi disesuaikan dengan kelompok usianya.
Tak hanya memberi wadah untuk bermain dan belajar, di PAUD ini anak-anak juga mendapatkan pelayanan lebih seperti makan siang, waktu tidur siang hingga mandi sore. Seluruh fasilitas ini diberikan kepada murid-murid PAUD KM0 karena mereka harus berada di PAUD selama kurang lebih 8 jam, mulai pukul setengah 8 pagi hingga pukul 3 sore. Nova Monika, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, masih dalam suasana Lebaran, pemirsa, Idul Fitri selalu dihiasi dengan tradisi silaturahmi, di mana anggota keluarga biasanya mendatangi orang yang dituakan untuk berkumpul dan merasakan hangatnya tali persaudaraan. Akan tetapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di panti jompo? Karena tidak sedikit lansia yang merayakan Hari Raya dengan kesederhanaan suasana panti jompo tanpa adanya kunjungan keluarga. Ya, seperti di Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulya Cengkareng, Jakarta Barat. Hampir setiap hari Raya Lebaran, para lansia di panti ini sepi dari kunjungan keluarga. Sebagian dari mereka telah diabaikan keluarga, menetap karena tidak ingin kembali ke keluarga, dan ada pula yang tinggal di panti karena terlantar di jalanan. Berkumpul bersama sanak saudara serta kerabat di Hari Raya Idul Fitri menjadi tradisi yang melekat di masyarakat. Namun sayang, tak semua orang mempunyai kesempatan menikmati indahnya canda tawa keluarga. Seperti warga lansia yang ada di Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulya II, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga lansia justru melewati hari penuh kemenangan tanpa adanya kehadiran anggota keluarga mereka. Setiap hari Idul Fitri tiba, suasana Lebaran hanya dilewati bersama penghuni lainnya tanpa kunjungan dan kue Lebaran. Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulya II ini dihuni oleh 317 lansia. Keberadaan mereka di panti ini karena diabaikan keluarga atau menetap karena tidak ingin kembali ke keluarga, dan ada pula yang dipindahkan ke panti karena terlantar di jalanan. Seperti Oma Hesti yang sudah 3 tahun melewati Hari Raya Idul Fitri di Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulya II. Oma Hesti yang di masa mudanya berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Cikini ini mengaku telah hidup sendiri sejak usia 20-an. Melewati usia yang tidak lagi produktif, Hesti kemudian memilih menetap di panti karena tidak ada yang mengurusnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu oma di Panti Reda Cengkareng, Jakarta Barat. Di samping saya sudah ada Oma Esti. Oma Esti, apa kabar? Kabar baik. Iya, Oma Esti boleh diceritakan di hari Lebaran ini apakah ada keluarga yang berkunjung ke Oma? Belum ada, memang nggak ada. Memang nggak ada ya Oma ya, tapi Oma menurut Oma sendiri apa sih makna Lebaran walaupun tanpa keluarga Oma yang berkunjung ke Oma? Makna Lebaran di sini merasa bahagia sekali, kebahagiaan untuk bagi hati saya. Nah, soalnya di sini saudara-saudara saya banyak sekali. Ya, yang laki atau perempuan itu semuanya saya anggap sebagai saudara semua. Oh gitu. Terus kemarin apa aja sih aktivitas yang dilakukan pada saat hari Lebaran? Ya, habis Lebaran itu kami sholat Id bersama di masjid sama-sama mereka. Bahkan orang luar juga banyak sekali. Gitu ya. Nah ini terakhir harapan Oma sendiri, Oma Esti yang sudah 3 tahun di Panti Reda ini, harapannya di Lebaran kali ini apa Oma? Saya pernah bilang sama Pak Muslim, guru saya, Pak Muslim, nanti andai kata sudah meninggal, katam nggak saya ini? Katam nggak saya ngaji ini? Ini aja udah mau katam, sebentar lagi udah katam, kan udah mau mati dong, katanya gitu. Yang jelas ingin menjadi lebih baik ya Oma. Lebih baik. Ya itulah pemirsa, walaupun di sini masih ada beberapa oma dan opa yang tidak dikunjungi oleh keluarganya pada saat hari Lebaran, namun esensi Lebaran bagi mereka yang terpenting adalah bukan untuk berkumpul bersama keluarga, tidak hanya sekedar itu, namun yang lebih dalam lagi adalah menjadikan diri mereka lebih baik dan menjadi fitrah di hari yang baru ini. Jason Valino, Yoga Pratama, DAI TV. Iya, setiap tahun ya Matt ya, pasca Lebaran Kota Jakarta harus bersiap menghadapi kaum pendatang yang berasal dari daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya ibu kota menghadapi arus migrasi pasca Lebaran. Nah, nanti kita akan membahasnya dalam segmen bincang. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas sesuatu yang selalu terjadi setiap tahun pasca Lebaran, khususnya di ibu kota Jakarta, yaitu Jakarta siap hadapi arus migrasi. Iya. Banyak orang kemudian berbondong-bondong dari desa pindah ke Jakarta untuk mencari peruntungan dan setiap tahun angkanya selalu meningkat. Betul, kadang-kadang kita sering mendengar kata ungkapan ya, siapa suruh datang ke Jakarta. Tapi nyatanya Jakarta masih punya pesona untuk warga-warga di daerah untuk bisa datang dan mencari peruntungan. Ya, seperti magnet tersendiri ya. Nah, untuk membahas tentang apa sih fenomena migrasi dari desa ke kota, kita telah menghadirkan seorang narasumber, yaitu Lydia Triana selaku sosiolog dari UI. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pasca mudik Lebaran, ibu kota Jakarta akan kembali kedatangan kaum urban dari berbagai daerah di Indonesia. Pada arus balik mudik Lebaran tahun 2015 lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat angka pendatang mencapai 70.000 orang atau naik 3% menjadi 68.537 jiwa. Sedangkan untuk tahun ini Disduk Capil baru akan melakukan Bina Kependudukan atau Operasi Biduk pada H+14 pasca arus balik Lebaran. Meskipun biaya hidup di kota Jakarta mahal dan minim lahan tempat tinggal, namun hal tersebut tidak menyurutkan mereka untuk tetap datang mengadu nasib. Padahal bila dipandang dari daya dukung urbanisasi, sebenarnya kedatangan masyarakat desa ke kota bisa memberikan keuntungan dari segi penyerapan tenaga kerja. Sayangnya banyak dari mereka yang tak memiliki keahlian maupun kepedulian terhadap kualitas lingkungan. Maka urbanisasi kemudian berdampak pada permasalahan kependudukan dan tatanan fisik perkotaan. Ya, ini kalau kita mencoba melihat prediksi dari beberapa pengamat perkotaan, Jakarta ini akan meningkat 2-3% tahun ini. Kalau penduduk Jakarta ada 8 juta, berarti akan meningkat kurang lebih 160.000 warga Jakarta akan datang nih pasca Lebaran tahun ini. Nah, permasalahannya apakah yang datang ke sini itu memang dibarengi dengan keahlian? Nah, itu kalau skill tidak atau nanti tidak ya? Iya, nanti akhirnya mereka luntang-lantung dan tidak bisa pulang kampung halaman karena tidak punya penghasilan. Aduh, semoga tidak ya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Ibu Lydia. Halo Ibu Lydia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Halo Indonesia. Oke, Bu Lydia, ini mungkin banyak yang masih belum paham kenapa kita menyebutnya migrasi, padahal banyak orang yang taunya urbanisasi. Nah, sebenarnya beda dengan migrasi dengan urbanisasi itu apa sebenarnya? Oke, terima kasih Mas Met dan Mbak Dika. Migrasi itu sebenarnya istilah yang dikatakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, bisa dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu pulau ke pulau lain. Nah, untuk urbanisasi sendiri itu adalah sebuah proses mengkotanya satu wilayah gitu. Artinya ada perubahan, misalnya sektor perekonomian dari yang primer agriculture gitu ya, yang pertanian berubah bergeser ke perdagangan jasa. Itu kan ciri-ciri dari sebuah wilayah itu menjadi kota gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai urbanisasi, dan berbeda dengan yang migrasi tadi. Jadi bisa disepakati bahwa fenomena yang saat ini yang memang terjadi setiap tahun pasca Lebaran adalah migrasi. Iya, nah, migrasinya warga dari desa ke Jakarta kota untuk mencari peruntungan. Nanti kadang-kadang orang berpikir di Jakarta aja tuh hidup udah sulit. Tapi kenapa masih kesannya Jakarta masih punya pesona yang luar biasa? Apakah memang di desa juga kurang paham tentang kehidupan di Jakarta? Ya, sebenarnya teori yang lama digunakan dan sampai saat ini masih bisa digunakan itu kan ada push and pull factor ya. Ada faktor penarik dan ada faktor pendorong. Nah, penarik itu dari daerah tujuan. Dalam hal ini Jakarta, dan push factor itu faktor pendorongnya dari daerah asal. Nah, pull factor ini jauh lebih kuat ya? Pengaruhnya dibandingkan dengan faktor pendorongnya. Karena di Jakarta itu kelengkapan seluruh yang dibutuhkan seseorang itu ada di sana. Pusat pendidikan, pusat ekonomi, sekarang mungkin entertainment, ekonomi kreatif, semua ada di sana gitu. Nah, ini menjadi magnet tersendiri bagi orang-orang yang ada di daerah untuk ke Jakarta gitu. Tetapi faktor pendorongnya pun sebenarnya ada dari daerah asal, misalnya biasanya mereka ketiadaan lapangan pekerjaan, lalu
ketiadaan pendidikan misalnya gitu. Maksudnya pendidikannya itu tidak memadai sehingga mereka tidak terserap juga di sana gitu. Dan pemuda-pemuda di desa itu kan sudah mengalami perubahan ya. Tidak lagi mau bekerja di sektor pertanian. Mereka maunya di misalnya industri gitu. Atau jasa atau perdagangan, itu menjadi pilihan yang lebih menarik untuk pemuda-pemuda sekarang. Nah, karakteristik migran itu memang lebih banyak itu didominasi oleh usia-usia produktif, dalam hal ini sekitar usia-usia 20-24 tahun. Nah, itu kan usia-usia memang ini ya mereka butuh gitu ya untuk pekerjaan gitu. Nah, itu yang menjadi mayoritas dari usia migran pendatang sendiri ya. gitu. Oke, ini kalau kita mencoba mengacu pada pull and push factor, berarti kalau mengacu pada pull-nya ada gula, ada semut. Dan di Jakarta gulanya banyak banget, Bu. Gitu. Nah, bagaimana kemudian ke depan? Akankah Jakarta akan semakin menumpuk sehingga ruang gerak kita menjadi sangat kecil sekali? Sepanjang pusat pendidikan masih di Jakarta, pusat ekonomi masih di Jakarta, pusat hiburan masih ada di Jakarta gitu. Dan Jakarta itu menawarkan mimpi-mimpi yang suatu saat orang bisa berubah gitu ya, seperti di sinetron, walaupun aslinya nggak kayak sinetron gitu. Nah, itu Nah, itu yang tidak diketahui oleh orang dari daerah. Artinya mereka melihat sinetron itu menjadi gambaran yang nyata dari kehidupan Jakarta, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Jadi ini yang menjadi faktor mereka ketidaktahuan akan daerah tujuan, misalnya apakah ke Jakarta, apakah ke Makassar, apakah ke Medan, di Bandung misalnya gitu ya, kota-kota besar. Nah, ketidaktahuan informasi mengenai daerah tujuan itu akan membawa masalah tersendiri bagi migran yang ingin datang gitu ya. Nah, untuk itu mereka yang ingin datang ke daerah tujuan, dalam hal ini misalnya Jakarta, itu memang mereka harus punya cukup informasi, punya cukup keahlian untuk bisa bertahan hidup di sini. Gitu. Mungkin itu yang menjadi jadi memang karena bisa dibilang bahwa apa yang disajikan orang yang dikemas tentang Jakarta ini memang berbeda dari kenyataan dan realita ya, sehingga itu yang menjadi faktor penarik lebih besar daripada pendorongnya. Nah, ini kalau bicara tentang tadi bahwa sebenarnya kalau kita menjadi migran untuk datang ke kota tujuan untuk mencari penuntungan istilahnya, harusnya memang punya keahlian, tapi rata-rata mungkin dari misalkan 70.000 orang yang datang ke Jakarta, rata-rata berapa orang sih yang sebenarnya memang mereka nggak punya apa-apa, cuma modal nekat? Ini kan kalau fenomena setelah Lebaran itu kan sebenarnya migrannya bisa dibilang bukan migran yang permanen ya. Maksudnya dia memang bertujuan untuk ke Jakarta dan menetap di Jakarta. Tetapi mereka mencari peruntungan, tanda kutip mencari peruntungan dengan mencoba masuk ke dalam sektor-sektor pekerjaan di Jakarta. Nah, karena keahliannya itu tidak memadai, gap tingkat pendidikan di daerah dengan di Jakarta itu kan jauh gitu ya. Nah, itu akhirnya mereka masuk ke dalam sektor-sektor yang informal misalnya pedagang, asisten rumah tangga gitu. Jadi masuk ke sektor-sektor itu. Nah, kalau sektor formal saya rasa itu agak harus ditunjang dengan memang tingkat pendidikan yang memadai, baru mereka bisa masuk ke sektor formal di Jakarta. Jadi memang karena skillnya kurang dan keahliannya juga tidak ada, akhirnya masuk ke sektor informal. Tapi banyak dari mereka akhirnya tidak terserap juga dan mungkin bisa dibilang malah jadi masalah. Nah, masalahnya apa saja kita akan bahas lagi berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita mengacu pada fakta dari BPS, ini tahun 71 urbanisasi di Jakarta atau di Indonesia ini mencapai dari 119 juta jiwa, ini ada 17,6 juta yang tinggal di kota. 10 tahun kemudian tahun 80 ada 147,5 juta jiwa yang urbanisasi ini atau migrasi 25,7 juta. 2015 kemarin terakhir dari 255,5 juta jiwa itu ada kurang lebih 136,2 juta jiwa, berarti 53,3%. Bayangkan lebih dari 50% sudah tinggal di perkotaan, bukan hanya di Jakarta, di Makassar, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah apakah memang desa atau di daerah masing-masing ini bisa berkembang atau tidak? Nah, itu dia, dan kita juga terbayang bagaimana kepadatannya kota-kota besar mungkin 10 tahun yang akan datang ya. Nah, kita bicara tadi masalah yang dihadapi dan yang mungkin timbul saat masyarakat yang migrasi ke Jakarta ini memang tidak punya keahlian dan tidak terserap di sektor manapun, bahkan informal, akhirnya mereka mungkin jadi manusia gerobak yang kita sering lihat. Nah, ini kan jadi masalah
tersendiri. Sebenarnya masalah apa saja yang mungkin timbul dari migrasi yang memang tidak punya keahlian? Ya, benar yang dibilang sama Mas Met tadi, yang paling gampang kelihatan itu adalah kepadatan penduduk. Itu di Jakarta itu kan udah sampai 15.000 kilometer persegi, 15.000 orang per kilometer persegi. Kalau di Papua bisa hitungan cuma puluhan gitu per kilometer persegi, bisa dibayangkan. Dan ini menurut WHO sebenarnya ambang batas untuk kepadatan itu tidak lebih dari 10.000 kilometer 10.000 orang penduduk per kilometer persegi. Artinya itu menimbulkan masalah sosial tersendiri. Padatnya penduduk itu biasanya kan menempati area-area yang slum ya, area-area yang padat, kumuh, biasanya identik padat, kumuh, miskin gitu, kumis misalnya gitu. Nah ini secara sosial itu menimbulkan persoalan, makanya banyak kita temuin tawuran antar warga gitu ya, itu kan tidak lepas dari persoalan padatnya penduduk di wilayah. Ditambah dengan tadi persoalan yang datang itu kebanyakan misalnya menempati itu kan memang mereka yang secara karakteristik sosial ekonominya tingkat pendidikannya rendah gitu ya. Nah ini untuk tumbuh kembang anak juga tidak baik tidak maksimal gitu ya, sehingga persoalan yang diakibatkan oleh padatnya penduduk di satu wilayah itu sangat banyak gitu, dan itu salah satunya disumbang dari migrasi tadi. Iya, jadi masalah yang timbul karena migrasi juga pastinya menjadi PR tersendiri untuk pemerintah DKI Jakarta. Makanya mereka menerapkan untuk migran-migran yang nakal akan dipulangkan. Nah, seperti apa prosedurnya kita lihat dalam tayangan berikut ini. Sejumlah kota besar menjadi tujuan urbanisasi setiap usai Lebaran. Dan kota Jakarta menjadi salah satu kota primadona yang masih diburu para kaum urban yang ingin mencoba mengubah nasib hidupnya. Meski urbanisasi kerap dipandang sebagai masalah bagi warga ibu kota, namun Pemprov DKI Jakarta tidak mempermasalahkan jika ada para pendatang yang ikut masuk pada arus balik Lebaran. Asalkan para pendatang tidak melanggar aturan peruntukan kawasan pemukiman. Ia melarang keras kaum pendatang tinggal di daerah bantaran sungai atau waduk di Jakarta, bahkan pekerja di bidang industri yang tidak menetap di tempat tinggal yang layak. Sementara itu, untuk mengantisipasi kenakalan kaum urban yang datang ke ibu kota, Disduk Capil bekerjasama dengan Wali Kota, Dinas Perumahan, Camat, Lurah, RT, dan RW, serta sejumlah instansi terkait lainnya, melakukan pendataan ke tempat-tempat tinggal sementara seperti kontrakan dan kos-kosan. Dari hasil pendataan ini, setiap pendatang yang memiliki data diri lengkap dapat menetap dan mencari pekerjaan di Jakarta. Namun bagi yang tidak memiliki data diri serta tempat tinggal yang jelas, Pemprov DKI Jakarta terpaksa mengkarantinanya dan memulangkannya ke daerah asalnya. Jadi akhirnya harus dipulangkan ya. Betul sekali. Ini kalau kita berkaca pada sebuah film, ada namanya film Slumdog Millionaire. Tentu kita tahu bahwa ternyata New Delhi itu tidak sekaya seperti mungkin Jakarta. Mereka harus tahu seluk-beluk asli dari New Delhi, dan kalau bisa ada Slumdog Millionaire versi Jakarta, supaya tahu kondisi yang sebenarnya di Jakarta seperti apa ya. Sehingga tidak hanya diberikan mimpi-mimpi semu. Itu kayak ide bagus ya. Kembali ke Bu Lydia. Bu Lydia, koordinasinya dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia seperti apa sih pemerintah di Jakarta sehingga akhirnya kemudian Jakarta menjadi magnet selalu setiap tahunnya? Tentunya setiap wilayah itu punya program pembangunannya masing-masing. Kalau Jakarta karena dia ibu kota ya, dan pada dasarnya dulu memang pada zaman dahulu itu kita memang pusatnya di Jakarta, sehingga memang itu agak sudah nggak bisa ditarik mundur ke belakang lagi gitu. Artinya ini udah menjadi kondisi fakta yang harus kita terima bahwa Jakarta itu menjadi pusat dari segala kegiatan penduduk itu. Nah, kalau untuk di wilayah-wilayah lain sebenarnya otonomi daerah ini membuka ruang bagi pemimpin-pemimpin lokal itu mengembangkan wilayah masing-masing gitu ya. Apalagi kewenangan itu cukup diberikan gitu ya dengan dana-dana, apalagi untuk Papua ada dana otonomi khusus dan sebagainya, itu harusnya bisa dikembangkan dan sehingga distribusi dari pusat-pusat pendidikan, ekonomi, lalu hiburan itu juga tidak terpusat di Jakarta atau di Pulau Jawa paling tidak, itu tapi juga tersebar ke pulau-pulau lainnya, bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan gitu ya. Jangan sampai kepadatan di Jakarta, di Jawa itu
60% penduduk Indonesia itu adanya di Jawa, di Padahal Pulau kita Jawa. luas sekali, 40% Iya, padahal di Papua semuanya. masih luas Iya. ini. Tetapi kenapa itu menunjukkan bahwa pembangunan itu masih memang terpusat di Pulau Jawa, bukan di Jakarta aja. Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pemerintah daerah itu mengembangkan potensi-potensi lokal untuk bisa kemudian orang itu daya tarik Jakarta sebagai magnet pusat segala sesuatu itu menjadi tidak terlalu menarik lagi untuk mereka karena magnet itu udah ada di Apa yang mereka daerahnya butuhkan sendiri sudah gitu. ada ya di daerah Iya. sendiri ya. Nah, itu yang kemudian itu nggak cuman tidak semudah membalikan telapak tangan memang karena itu butuh usaha yang cukup keras dari para pemimpin daerah gitu ya. Baik, nah kalau tadi kita bicara tentang masalah migrasi bahwa kaum migran selalu membuat masalah seakan-akan bahwa mereka yang datang tanpa keahlian akhirnya menjadi masalah tersendiri untuk kota khususnya Jakarta. Tapi kenapa Pemprov DKI Jakarta justru membuka lebar? Pastinya ada hal positif dari migrasi ini. Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Kalau kita mencoba melanjutkan sedikit dari apa yang kita bahas sebelumnya tentang otonomi daerah, ini memang di Indonesia sudah berbagai upaya dilakukan sampai otonomi daerah, UU-nya pun sudah diganti 3 kali. UU nomor 22 tahun 99, kemudian diganti lagi tahun 2004 menjadi UU 32, diganti lagi UU menjadi UU 23 tahun 2014 hanya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi migrasi besar-besaran. 17.000 pulau di Indonesia dengan 81.253 desa atau kelurahan. Tapi sebenarnya sudah ada program 1 miliar 1 desa. Nah, bagaimana kemudian ini dimaksimalkan untuk mencegah arus migrasi? Kita tanyakan ke Bu Lydia. Sejauh ini efektifkah Bu program desa 1 miliar 1 desa? Ini kan baru ya, baru dicanangkan dan baru bukan dicanangkan tapi udah diimplementasi tapi baru akhir tahun 2015 dan awal tahun 2015. Tapi ini kan belum kelihatan ya. Belum kelihatan dampaknya dana itu diserahkan kepada desa, bagaimana itu dikelola, bagaimana partisipasi warga mengelola dana itu gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat output mungkin gampang, tapi outcome itu yang jangka panjang itu yang agak sulit. Apalagi kalau bicara infrastruktur itu mungkin kelihatan dalam setahun kelihatan ada gedung baru atau fasilitas baru gitu ya. Tetapi investasi sumber daya manusia itu yang jangka panjang, misalnya pendidikan. Nah, salah satu yang mendorong seseorang itu melakukan migrasi itu karena rendahnya pendidikan, sehingga mereka tidak bisa berkompetisi di daerah asalnya aja nggak bisa, apalagi di Jakarta gitu kan. Nah, dorongan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di daerah-daerah ini kan menjadi penting. Sumber daya manusia itu kan investasi yang lama, yang nggak kelihatan dalam sekejap. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk supaya kita tanamin investasinya itu ke SDM nih, supaya SDM-nya meningkat, mereka bisa mengelola daerah sendiri. Itu idealnya gitu ya. Nah, tetapi kenyataannya memang kalau lihat data penduduk miskin itu nih kalau datanya itu penduduk miskin itu di Jawa Barat aja mencapai 4,4 juta. Di DKI cuma 368.000 gitu ya. Terus di Jawa Tengah 4.500.000. Nah, tentu kondisi kemiskinan ini juga menjadi faktor yang mendorong mereka juga ya. Kemiskinan itu kan kompleks sekali gitu ya. Itu juga menjadi faktor pendorong mereka untuk keluar dari daerahnya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Nah, kalau menurut karakteristik migran sendiri sebenarnya mereka usia produktif, jelas mereka akan mencari pekerjaan. Nah, yang memungkinkan mereka itu bisa sampai ke daerah tujuan itu sebenarnya karena sebelumnya sudah ada kerabat. Nggak mungkin mereka datang, jarang sekali mereka yang datang dengan berbekal tanpa informasi apa-apa. Biasanya migran itu terseleksi. Pertama mereka yang punya informasi. Nah, informasi ini bisa dari kerabat, bisa dari tetangga di sekitar rumah gitu yang mereka datang gitu kan dari Jakarta, udah berubah nih gitu. Itu kan mereka ke Jakarta itu pasti harus punya cantolan ibaratnya tanda kutip gitu ya. Nah,
Itu yang lalu kebanyakan dari mereka yang datang itu yang belum nikah biasanya, atau yang memang udah berpisah gitu. Kalau keluarga agak jarang migrasi, itu keluarga diboyong semua, itu jarang terjadi migrasi keluarga gitu ya. Tetapi migrasi ini biasanya makanya usia-usia yang produktif. Nah, berarti kan ada persoalan di daerah asal ini. Berarti tidak usia-usia ini dengan karakteristik tadi itu tidak terakomodir kan di lapangan pekerjaan yang ada di daerah asal, sehingga itu ditemukannya di daerah tujuan. Walaupun untuk masuk ke sektor formal agak sulit. Dengan tingkat pendidikan yang lulus SMP paling tidak gitu kan, SD atau SMP. SMA jarang sekali. Kalau SMA biasanya mereka udah kerja di pabrik di daerahnya sendiri biasanya, karena syarat untuk kerja di sana kan, industri itu kan biasanya lulus SMA ya. Nah itu mereka udah masuk terserap sana, tapi kan yang biasanya datang ke Jakarta itu yang lulus SD atau SMP, sehingga masuknya ke sektor informal. Nah biasanya mereka ikut dulu sama kerabatnya, keluarga ikut dagang dulu gitu kan, bantu-bantu gitu, atau jadi asisten rumah tangga melalui informasi dari kerabatnya gitu. Oh butuh di sini, tetangga saya butuh ini misalnya gitu, tetangga bos saya butuh misalnya gitu, kamu datang aja misalnya gitu. Jadi memang karena ya memang sudah ada informasi yang seperti rantai lah ya. Iya, itu yang kita sebut sebagai chain migration. Jadi migrasi berantai, maksudnya migrasi karena memang sudah ada sebelumnya, harus migrasi sebelumnya gitu, sehingga memudahkan seseorang itu untuk datang dan lebih secure, lebih yakin bahwa di sana mereka akan lebih terjamin dan resikonya nggak terlalu tinggi kalau dia datang tanpa informasi. Itu agak beda. Nah biasanya terseleksinya kayak gitu tuh, makanya jangan salah, orang berani ke Jakarta itu bukan karena mereka nekat loh, tapi mereka udah punya informasi sebelumnya, udah punya. Bukan benar-benar modal nekat ya. Iya. Nah tadi kalau kita bicara bahwa kebanyakan yang datang adalah lulusan SD atau SMP. Nah bagaimana dengan kaum memang terdidik, memang mereka sarjana. Nah sebenarnya mereka harusnya bisa berpikir untuk bisa membangun desanya sendiri. Apakah memang potensi yang ada di desa tidak dikembangkan sejalan dengan pengelolaan sumber daya manusianya, sehingga mereka memang tidak punya mata pencarian yang baik di desanya? Jadi gini, migrasi itu juga karena faktor pendidikan kan. Nah biasanya kalau yang bermigrasi karena pendidikan itu relatif dia akan jadi permanen migran. Jadi migran yang permanen nanti di daerah tujuan malah justru nggak kebalik lagi ke banyak ditemui lah teman saya aja gitu, banyak yang dari dulunya di daerah dari mana-mana gitu ya, dari Sumatera, dari mana-mana, datang kuliah di Jakarta gitu, dapat kerja di Jakarta, ya nggak balik, beli rumah di Jakarta. Akhirnya menetap. Jadi ada perbedaan karakteristik migrasi karena pendidikan dengan migrasi karena tadi persoalan pekerjaan gitu ya. Itu agak berbeda. Dua karakteristik yang berbeda. Nah yang satu ini lebih ke non permanen nih, yang sekarang nih berbondong-bondong datang ke Jakarta sesudah Lebaran. Ini lebih ke non permanen, artinya mereka karakteristik non permanen itu apa? Mereka itu bisa lebih fleksibel pulang pergi gitu loh. Artinya ada waktu misalnya di kampung butuh untuk nanam padi gitu, butuh orang, dia pulang. Gitu, ditinggalin ininya nggak masalah. Nanti kalau padinya udah tanam terus lagi nunggu ini, dia balik lagi ke Jakarta. Itu kan lebih fleksibel. Tapi kalau pendidikan, karena kependidikan enggak. Akhirnya jadi menetap dan jadi warga Jakarta. Baik, kita seru sekali, tapi kita masih harus berakhir dulu dan semoga tidak lagi banyak migran yang berbondong-bondong karena mereka bisa mencari penghasilan di desanya sendiri ya Bu ya. Terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, kita ke Nanggro Aceh Darussalam. Selain mendapat julukan negeri Serambi Mekah, Aceh juga cukup populer dengan julukan negeri 1000 warung kopi. 40% produksi kopi di Indonesia berasal dari Aceh. Ya, untuk itu bila Anda berkunjung ke Banda Aceh tentu belum lengkap tanpa mencicipi kopi Aceh. Nah, berikut ini tim liputan Dae TV akan mengajak Anda untuk melihat dan mengintip rahasia di balik kenikmatan kopi Aceh dari sebuah warung kopi sederhana bernama Warung Kopi Solong. Jalan-jalan ke Aceh belum lengkap jika belum mampir ke Warung Kopi Solong, salah satu warung kopi terpopuler di Banda Aceh. Jenis kopi yang digunakan di warung kopi ini adalah kopi Robusta yang rasanya lebih kuat dari jenis kopi lainnya.
1 kilogram bubuk kopi dapat digunakan untuk meracik 80 gelas kopi. Yang istimewa lagi, bubuk kopi yang digunakan dibuat dan diracik sendiri oleh sang pemilik. Warung Kopi Solong selalu menggunakan biji kopi pilihan untuk disajikan kepada para pelanggannya. Biasanya, dari 1 kilogram biji kopi, hanya sekitar 80% saja yang dapat digunakan, yaitu biji kopi terbaik yang bentuknya utuh. Warung Kopi Solong tak hanya menjadi tempat bertemunya para pecinta kopi untuk menikmati segelas kopi khas Aceh, namun juga menjadi tempat bertukar cerita dan pengalaman antar pengunjung yang datang dari berbagai wilayah. Begini kultur orang minum orang Aceh ini, di kedai kopi ini tempat pertemuan setelah bekerja, sudah penat pikiran, juga pagi sebelum berangkat kerja, sedikit mencicipi, itulah kebiasaan orang di Aceh, sudah biasa minum kopi dulu sedikit. Tambah ada yang poding telur, ada tambah kuih 2 potong, juga ada sarapan pagi, kemudian berangkat kantor. Kemudian setelah pulang kantor, kembali singgah ke kedai kopi, jumpa teman-teman, ada curhat, tukar pikiran, baru pulang ke rumah. Begitulah kultur. Penikmat kopi di warung Kopi Solong datang dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Maklum saja, orang Aceh memang terbiasa mengkonsumsi kopi sejak kecil, sehingga minum kopi telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tim Liputan, DAI TV. Ya, masih dari kawasan Sumatera, pemirsa, meski kondisi ekonomi orang tuanya di kampung halaman terbatas, Adnan Tumangger, bocah lelaki kelahiran Pakpak Barat, Sumatera Utara, berhasil meraih prestasi sebagai kori cilik nasional di tahun 2014. Ya, dalam tayangan ini kita akan melihat bagaimana Adnan membangun dan membangkitkan kemampuannya membaca Al-Quran hingga bisa meraih prestasi. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Bagi Adnan Tumangger, membaca Al-Quran bisa dibilang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mulai mempelajari membaca kalam ilahi sejak berada di kampung halamannya di Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Berlatih untuk meningkatkan kemampuan melafazkan Al-Quran terus ia lakukan. Hingga prestasi sebagai juara 1 kori cilik tingkat nasional berhasil ia peroleh. Saya ingin mempelajari Al-Quran karena ingin banyak tahu tentang Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada tentang sholat, sabar. Untuk memperdalam ilmu agama dan juga bahasa Arab, Adnan belajar dan tinggal di Pondok Tahfiz Al-Quran Ummahatul Mukminin di Jalan Menteng 7, Medan, Sumatera Utara. Saya melihat banyak perkembangan si Adnan. Pertama, dia giat berlatih. Kadang-kadang setiap pagi minggu saya lihat dia berlatih, belajar sendiri tentang apa yang dia ketahui. Kemudian dia juga ada murid yang diajarnya, saya lihat. Ada murid yang diajarnya beberapa orang. Datang juga kemari, itu juga menurut saya baik dalam rangka untuk meningkatkan prestasi dia. Karena untuk naik prestasi ini harus belajar dan juga harus mengajar. Selain mempelajari ilmu agama secara gratis di pesantren, Adnan juga menempuh jalur pendidikan formal dengan belajar sebagai siswa kelas 3 di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Pengetahuan agamanya yang cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya yang lain menjadikan Adnan sebagai tempat belajar agama, termasuk belajar ilmu tajwid atau cara membaca Al-Quran beserta dengan tanda bacanya. Saya udah 3 tahun mengenal Adnan, Kak, dari kelas 7 sampai kelas 9. Terus dia lebih dominan ke pelajaran Al-Quran. Saya senang kali, dia mengajari saya tentang ilmu tajwid, Kak. Di samping itu juga saya banyak dapat manfaat dari dia, Kak. Kini Adnan terus bersemangat untuk mengenyam pendidikan. Sebab pendidikan bagi Adnan adalah modalnya untuk meraih masa depan. Ia juga terus memperdalam ilmu agamanya dan Al-Quran agar cita-citanya menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran dapat tercapai. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, berikut ini kami hadirkan laporan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia.
Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @haloindo.itv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan Selamat beraktivitas. Sebut namamu dalam relung jiwa, ku tasbihkan asmamu, sentuh-sentuh hatiku, getar-getar di dada dalam nada rindu. Di dalam doaku, ku sebut namamu, di dalam sujudku ku lafazkan asmamu, sentuh-sentuh hatiku, getar-getar di dada dalam nada rindu. Menyebut namamu dalam butiran waktu, menyenandungkan rinduku padamu Maha Esa. Di setiap nafas, dalam setiap tasbih, sembah dan pujiku hanyalah kepadamu. Dalam hening hati, ku sebut namamu, di dalam sujudku ku lafazkan asmamu.